akan mengukur besaran turunan. Nah, di sini kita akan mengukur luas benda. Seperti yang kita tahu, kalau luas benda seperti persegi, segitiga, itu kan sudah ada rumusnya. Nah, bagaimana dengan luas benda yang tidak beraturan? Nah, kalau untuk mengukur luas benda yang tidak beraturan seperti daun ini, kita menggunakan perkiraan. Nah, perkiraannya kita membuat sebuah kotak satuan panjang. Nah, terus kita hitung yang ada di dalam kotak ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kira-kira luas benda ini adalah 30 satuan luas. Nah, kalau untuk benda yang tidak beraturan, berarti ngitungnya seperti itu. Tapi kalau misal persegi panjang, itu biasanya panjang kali lebar, ya. Segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang untuk mengukur volume benda tak beraturan. Kalau mengukur benda padat teratur, seperti balok, tabung bola, itu ada rumusnya tersendiri, seperti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sudah belajar kan pasti ini? Nah, sekarang kita akan mengukur volume benda yang tidak beraturan, contohnya batu. Bagaimana caranya? Misal kita menampung air di dalam gelas ukur, ini namanya gelas ukur. Pertama dia adalah 50 mili, setelah kita tambahkan batu, dia menjadi 75 mili. Jadi, berat atau volume batunya ini adalah 75 atau volume pertama dikurangi volume kedua dikurangi 50. Yaitu 25 mili volume batunya. Ya, jadi volume kedua dikurangi volume pertama. Nah, satu lagi pakai gelas berpancuran. Pertama kita taruh air. Nah, setelah ini kita letakkan batu. Nah, kalau kita letakkan batu pasti airnya akan tumpah. Nah, tumpahan air ini adalah volume batunya. Kemudian kita akan menghitung tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu massa zat pelarut bagi volume zat pelarut. Nah, contohnya Apian melarutkan 40 gram garam dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan garam yang terbentuk dalam gram per liter? Jawabannya, massa zat pelarutnya atau terlarutnya adalah 40 gram. Volumenya 2 liter. Jadi, konsentrasi larutannya adalah massa dibagi volume. 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 20 gram per liter. Seperti itu. Kemudian untuk laju pertumbuhan, contohnya di sini ada tinggi kacang hijau awalnya 2 cm. Setelah 5 hari, tinggi kacang hijau menjadi 12 cm. Berapakah laju pertumbuhan kacang hijau tersebut? Jawabannya, pertambahan tinggi itu berarti yang tadinya 2 menjadi 12. Berarti 12 dikurangi 2, hasilnya 10 cm. Ini pertambahan tingginya. Kemudian selang waktunya itu 5 hari. Jadi, berapakah laju pertumbuhan kacang hijau tersebut? Laju pertumbuhan itu pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tingginya 10 dibagi selang waktunya 5. Jadinya adalah 2 cm per hari. Jadi, kacang hijau ini tadinya 2 cm. Kemudian jadi 12 cm, ini pertambahan atau laju pertumbuhannya itu 2 cm per hari. Kemudian pengukuran jarak benda langit. Benda langit terletak saling berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak adalah satuan astronomi dan tahun cahaya. Satu satuan astronomi itu sama dengan jarak bumi ke matahari, yaitu 150 juta kilometer. 1 tahun cahaya yaitu jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, yaitu 9,5 triliun kilometer. Nah, di sini contohnya jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Berarti bagaimana cara mencarinya? Jawab, jarak bumi dan Pluto itu 59 juta kilometer.
Nah, untuk menjadikan satuan astronomi berarti kita dibagi 150 juta kilometer. Hasilnya nanti 39,33 satuan astronomi.